Tafsir Isyari lafaz basmalah menurut Kiai Achmad Asrori al-Isyaki sebagai salah satu jenis pendekatan dalam menguak makna Al-Quran. Pendekatan sufistik saat ini semakin banyak digemari oleh para sarjana dan peneliti Al-Quran. Meskipun pada awal kemunculannya terjadi pro dan kontra, tafsir sufistik atau dalam istilah lain disebut tafsir Isyari diterima oleh mayoritas ulama dalam rangka menyingkap makna-makna tersirat dari ayat Al-Quran dengan beberapa syarat dan ketentuan. Pendekatan ini biasanya dipakai oleh para sarjana atau para ulama yang konsen di bidang ilmu tasawuf dan kalangan penganut tarekat, baik sejak masa klasik hingga masa modern kontemporer. Di Indonesia, pendekatan ini juga bisa dibilang cukup populer digunakan oleh para ulama atau kiai pengasuh pesantren yang notabene memiliki background tasawuf dan tarekat. Di antara kiai yang menggunakan pendekatan sufistik atau isyari adalah Kiai Achmad Asrori al-Isyaki, pendiri pondok pesantren As-Salafi Al-Fikra, Kedinding, Surabaya. Kiai pesantren yang merupakan salah satu mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah TQN ini menuangkan banyak gagasan dan penafsiran sofistik atas ayat-ayat Al-Quran dalam karyanya yang berjudul Al-Muntahabat fi Rabitah Al-Qalbiyah Wasilah Al-Ruhiyah. Al-Muntahabat adalah karya terakhir yang berhasil dirampungkan oleh Kiai Asrori beberapa bulan menjelang wafatnya pada bulan Agustus tahun 2009. Makna isyari dalam lafaz basmalah. Sebagai seorang kiai sekaligus mursyid tarekat, tentu nuansa-nuansa tasawuf sangat kental dalam kitab yang terbit dalam 5 volume ini. Di antara pemaknaan sufistik atau isyari yang disampaikan oleh Kiai Asrori dalam kitab ini adalah berkenaan dengan lafaz basmalah. Pemaknaan isyari atas lafaz basmalah ini beliau uraikan dalam catatan kaki pertama kitab Al-Muntahabat, tepatnya di halaman mukadimah. Menurut beliau, lafaz basmalah setidaknya memiliki atau menyimpan 3 makna tersirat isyari. Penulis berani menggunakan diksi menurut beliau, karena dalam penyampaian makna ini beliau memulai dengan diksi kultu menurut saya. Kembali ke uraian Kiai Asrori tentang basmalah, bahwa makna isyari dari basmalah yang pertama adalah tentang eksistensi wujud Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah tentang eksistensi wujud Nabi Muhammad dan yang ketiga adalah tentang eksistensi wujud alam semesta. Eksistensi Allah, Nabi Muhammad, dan alam semesta dalam basmalah. Setelah menjelaskan pembagian 3 makna isyari dari lafaz basmalah, Kiai Asrori kemudian memberikan penjelasan dari ketiga pembagian itu secara lebih luas. Makna pertama terambil dari lafaz jalalah atau bismillah. Kiai Asrori menjelaskan bahwa lafaz jalalah adalah nama alam bagi zat yang wajib al-wujud. Dengan demikian lafaz jalalah adalah simbol atau isyarat atas eksistensi wujud Allah. Sedangkan makna kedua terambil dari kata Al-Rahman. Makna dari kata ini menurut Kiai Asrori adalah Al-Mun'im bi Jala'il al-Ni'am, zat yang memberi kenikmatan-kenikmatan yang agung. Dan nikmat yang paling agung bagi umat manusia dan alam semesta adalah diutusnya Nabi Muhammad. Dengan demikian, kata Al-Rahman secara isyari menunjukkan eksistensi wujud dari Nabi Muhammad. Makna yang ketiga terambil dari kata Al-Rahim. Definisi Al-Rahim adalah Al-Mun'im bidaka ikal ni'am, zat yang memberi kenikmatan-kenikmatan yang kecil. Eksistensi wujud alam semesta pada hakikatnya adalah kecil jika dibandingkan dengan eksistensi wujud Nabi, meskipun dalam realitas ia begitu besar dan luas. Nabi adalah asal, pangkal, dasar, dan sumber al-aslu, sedangkan alam semesta adalah cabang atau bagian al-far'u. Karena adanya alam semesta ini adalah berawal dari adanya Nabi. Pada muaranya, Allah adalah zat pemberi nikmat dan Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar bagi umat manusia dan penghuni alam semesta. Pemaknaan ini juga tersirat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makna Al-Rahman dan Al-Rahim dalam pandangan para ulama. Jika kita membaca literatur tafsir klasik, kita akan mendapati banyak pemaknaan atas basmalah yang dilakukan oleh para ulama.
Pemaknaan yang berbeda dari mereka atas kata Al-Rahman dan Al-Rahim memang beragam. Di antara makna yang disampaikan oleh para ulama adalah, misalnya, bahwa Al-Rahman adalah rahmat untuk semua umat manusia di dunia, sedangkan Al-Rahim hanya untuk orang mukmin kelak di akhirat. Ada juga yang mengatakan bahwa dua kata itu maknanya sama, pengulangan hanya untuk mengafirmasi tauhid saja. Salah satu pemaknaan yang menarik juga dilakukan oleh Syekh Al-Bakri Al-Dimyati dalam satu Anah Al-Talibin, bahwa makna Al-Rahman adalah Al-Mun'im bi Jala'il Al-Niyam. Beliau memaknai kata Jala'im dengan Al-Usul, artinya kenikmatan yang bersifat transenden seperti nikmat imani, sehat, rejeki, akal, penglihatan, dan pendengaran. Sedangkan makna Al-Rahim adalah Al-Mun'im bi Daqa'iq Al-Nyi'ain. Beliau memaknai kata dakaik dengan al-furu, artinya kenikmatan yang bersifat cabang, seperti misalnya kecantikan dan kekayaan. Dari beragam pemaknaan yang disampaikan oleh para ulama di atas, pemaknaan isyari yang disampaikan oleh Kiai Asrori terlihat berbeda, dan ini yang menjadikan penulis tertarik untuk mengulasnya. Pemaknaan Kiai Asrori memiliki kemiripan dengan apa yang disampaikan Syekh Al-Bakri Al-Dimyati terkait makna al-asl dan al-faru, akan tetapi dalam implementasinya tetap saja berbeda. Jika Syekh Al-Bakri memaknai secara eksoteris, Kiai Asrori memaknai secara esoteris. Pemaknaan esoteris yang disampaikan Kiai Asrori ini tentu sesuai dengan kepakaran dan kecenderungan beliau dalam bidang tasawuf dan tarekat. Pemaknaan ini sebenarnya berkaitan erat dengan konsep Nur Muhammad yang memang menjadi bahan kajian pertama dalam kitab Al-Muntahabat, bahwa alam semesta, bahkan semua makhluk adalah manifestasi dari pancaran Nur Muhammad. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.